Baik, hari ini kita akan bahas mengenai bagaimana eh, perkuliahan metodologi ini bisa berjalan, apalagi ini kelas RPL ya, dan mudah-mudahan bisa optimal teman-teman. Ya, jadi sebelum saya mulai, ya, saya ingin bertanya satu hal, ya, berapa banyak dari teman-teman semua yang eh, tahu ingin meneliti pada semester ini, ya. Nah, kalau ada yang belum tahu ya. Tadi kan sudah ada komunikasi. Tadi Pak ini juga sudah cukup baik mau meneliti apa sudah tahu ya kan. Nah, tapi yang bagi yang belum tahu, nah justru itulah kenapa kita ada di sini teman-teman. Ya, jadi eh, penelitian itu bukan soal rumus yang rumit. Jadi bagaimana penelitian itu adalah soal cara berpikir yang teratur teman-teman. Kalau teman-teman berpikir ya sebagai seorang manajer ya yang harus mengambil keputusan yang besar, apakah perusahaan perlu menambah karyawan, apakah sistem kerja saat ini efektif, apakah pelanggan puas dengan layanannya teman-teman. Nah, ini nggak bisa teman-teman mengandalkan feeling teman-teman. Teman-teman itu butuh data, butuh metode, dan butuh penelitian. Nah, itulah sebabnya kenapa mata kuliah ini ya bukan untuk teman-teman menjadi seorang ilmuwan enggak, tapi membuat teman-teman itu menjadi seseorang atau apa namanya eh, manajer ya yang berpikir berbasis bukti. Kalau di dalam ilmu pemerintahan itu evidence based by policy ya. Jadi berpikir berdasarkan berbasis bukti yang ilmiah. Oke teman-teman, tadi sudah kita berkenalan ya eh, siapa saya. Ya, mudah-mudahan teman-teman tahu dan silakan kalau yang ingin follow IG ya YouTube. Habis itu ini beberapa karya saya. Nah, ini teman-teman kita mulai sebentar. Slide-nya belum ya. Oke, kita lanjut teman-teman kepada sebentar. Kok ini sih? Oke. Oke, di slide ini teman-teman ya, kalau teman-teman mendengar kata penelitian ya, ah, kira-kira apa yang di benak teman-teman? Ya, kalau mendengar kata sebuah kata penelitian atau di sini saya tulis riset. Saya enak nih menggambar riset ini seperti sebuah puzzle, teman-teman. Nah, karena banyak orang yang belum paham filosofi daripada riset itu sendiri. Apa yang disebut dengan penelitian, teman-teman? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Silakan loh, bagi yang ingin berdiskusi segala macam. Ada? Jadi kalau teman-teman lihat ya, slide ini, ya, ada diagram puzzle dengan 5 keping yang saling terhubung, teman-teman. Jadi saya pengen melihat puzzle ini bukan sebuah diagram akademik yang kaku, melainkan sebagai peta cara berpikir seorang peneliti, teman-teman. Ya, kalau teman-teman pernah memecahkan teka-teki ya, eh, kan teman-teman kalau masang puzzle tuh kan nggak bisa asal pasang puzzle. Jadi kita mulai memahami dulu gambaran besarnya apa, lalu mencari bagian tepinya, lalu mengisi bagian tengahnya terakhir itu. Nah, begitu juga penelitian. Kadang penelitian itu teman-teman itu apalagi yang baru-baru lulus ya, baru fresh graduate segala macam, itu pikirannya, oh saya ingin mendapatkan sebuah Nobel. Kalau saya selalu bilang gitu. Enggak, teman-teman. Kita itu hanya mengisi bagian kecil daripada penelitian, sebuah literatur yang ada. Nah, mulai saya coba menjelaskan sedikit ya teori dan konsep ya, bagaimana merumuskan hipotesis ya, yang merupakan langkah awal sebelum turun ke lapangan. Jadi
teman-teman harus tahu dulu apa yang udah diketahui topiknya. Nah, jadi teori itu adalah kompas, teman-teman. Tanpa teori, teman-teman ya nggak bisa berjalan penelitiannya. Yang kedua, bagaimana metode mengumpulkan, mulai dari survei, wawancara, ya. Setelah tahu apa yang dicari, bagaimana cara mencarinya, teman-teman. Nah, ini adalah metodenya. Apakah menyebar kuesioner, mewawancari narasumber, atau mengamati perilaku secara langsung. Yang ketiga, menganalisis data, mengolah informasi untuk menarik kesimpulan. Keempat, interpretasi hasil. Dan yang terakhir adalah etika penelitian yang merupakan prinsip moral yang mengikat setiap tahapan. Nah, jadi etika itu bukan sekedar aksesoris. Jadi etika itu pondasi dari cara teman-teman itu mengutip, menjaga kerahasiaan responden hingga kejujuran dalam melaporkan data. Semua diatur dalam etika ilmiah, teman-teman. Ya. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini, ya, kalau teman-teman bayangkan, ya, ini yang namanya arsitektur pembelajaran, ya, dari konsep menuju karya. Teman-teman bisa bayangkan membangun sebuah gedung, ya, teman-teman nggak bisa langsung memasang atap tanpa pondasi. Nah, begitu kita cara belajar mata kuliah ini, teman-teman. Ya, tahap pertama itu adalah inputnya, ya, semua bahan baku yang dipelajari, konsepnya bagaimana merumuskan masalahnya, bagaimana melakukan kajian literatur, mendesain riset yang valid, menguji keabsahan. Nah, ini semua kita belajar nanti, teman-teman, di sini. Ya, gitu. Karena itu semua bekal, teman-teman. Maka saya berharap teman-teman itu bisa eh, perkuliahan ini di depan laptop, dan istilahnya kita bisa optimal ya, teman-teman ya. Yang kedua adalah proses atau metodologi terapan. Ya, ini pendekatan yang berbeda dari perkuliahan konvensional. Kita nggak hanya duduk mendengarkan, mencatat, tapi menerapkan pendekatan. Jadi project based learning itu, ya, teman-teman yang aktif, ya, bukan jadi hanya mendengarkan, oh ini seperti ini, enggak, gitu. Setiap diskusi itu adalah latihan berpikir kritis, teman-teman. Nah, setiap tugas itu adalah langkah yang nyata teman-teman menuju karya ilmiah. Nah, jadi saya nggak ingin teman-teman keluar atau tutup kelas ini hanya membawa catatan, tapi teman-teman keluar udah punya skill, teman-teman, punya kemampuan. Nah, yang terakhir adalah output. Nah, output sini adalah ya proyeknya teman-teman. Nah, riset. Bagaimana yang dibangun dengan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan sistematis. Jadi bukan proposal yang asal-asalan, tapi bukan proposal yang hasil copy paste dari internet, tapi yang benar-benar proses berpikir dari teman-teman. Ya. Nah, pertanyaannya teman-teman, bagaimana perjalanan 16 pertemuan ini berjalan, teman-teman? Nah, ini dia teman-teman. Ya, kita masuk ke selanjutnya, teman-teman. Nah, ini teman-teman, ya, kalau teman-teman lihat ada beberapa fase yang saya buat. Mudah-mudahan fase-fase ini bisa kita lewatin, ya. Kalau saya buat ini sebuah ekspedisi yang besar, ya, makanya saya selalu bilang kita harus buat peta, ya, pertemuan satu sampai kedua ini pengantar, proses, outline, dan bagaimana struktur penelitian eh, ilmu manajemen, teman-teman. Ya, bagaimana kita membangun sebuah apa namanya kerangka berpikir, ya, memahami kenapa penelitian itu penting dan bagaimana proses ilmiah ini bekerja. Nah, jadi tiga pertemuan pertama ini sebagai orientasi ekspedisi. Jadi kalau teman-teman udah dasarnya udah kuat, baru nanti kita masuk ke pertemuan 5 dan 4 dan 5. Bagaimana merumuskan masalah, variabel, dan mengukur. Nah, ini kita akan belajar, teman-teman, perbedaan masalah teoritis dengan masalah empiris seperti apa, variabel independen dan dependen seperti apa,
bagaimana mengoperasionalkan sebuah konsep abstrak menjadi sesuatu yang diukur. Dan pertemuan keenam, peranan teori dan jurnal terindeks. Ketujuh, populasi bagaimana teknik sampling. Ke-8 kita masuk ke UTS. Nah, ini yang teman-teman eksekutif sudah masuk ke dalam UTS, lagi bekerja, ya, teman-teman. Lanjut ke pertemuan 9-10, bagaimana metode deskripsi dan menganalisis data. Nah, teman-teman semua, yang perlu teman-teman perhatikan adalah bagaimana fase 1 dan 2, fondasi dan metodologi. Nah, jadi ada lagi satu yang nggak kalah penting, bagaimana kita masuk ke fase era digital penelitian. Nah, ini teman-teman ya, ah, nanti kita akan belajar bagaimana mengoptimalkan sekarang yang namanya artificial intelligence dan lain-lain ya. Apa AI yang dipakai dan lain-lain. Nah, di sini kita belajar fase-fase di sini. Ya. Oke, tahap selanjutnya adalah kalau kita hidup di era kecerdasan buatan, kita bisa menulis paragraf dalam hitungan detik. Pertanyaannya, apakah saya boleh menggunakan AI? Nah, nah, itu pertanyaannya ya. Tapi kalau saya balik teman-teman, saya benarkan bagaimana saya menggunakannya dengan bertanggung jawab. Nah, di sini teman-teman ya, kita akan lihat ada beberapa hal yang teman-teman perlu eh, pahami. Di sini nanti kita akan belajar bagaimana cara menggunakan Mendeley, habis itu eksploitasi pustaka, bagaimana teknik parafrase, dan AI dalam sebuah karya ilmiah. Nanti kita belajar semua. Jadi pertemuan kedua itu kita langsung buat outline teman-teman. Langsung buat outline. Teman-teman punya outline, baru nanti kita mengisi outline-outline yang kosong itu. Pokoknya happy lah teman-teman. Gitu. Jadi kalau saya menggunakan prinsipnya Pak Ketua kita, belajar itu harus happy teman-teman. Jangan stres, jangan ini ya. Semuanya kita pasti bisa kita lalui. Nah, ini pola sistem penilaian ya teman-teman ya. Semuanya ada penilaiannya ya. Mulai dari 20% tugas individu, aktivitas eh, bagaimana diskusi di kelas yang aktif, UTS dan PUAS. Ya, ini pola penilaiannya teman-teman. Dan ini kalau lihat teman-teman, satu proyek terpadu dengan 3 evolusi. Waduh, mantep ya. Jadi saya pengen teman-teman pahami satu hal yang sering membuat mahasiswa stres adalah merasa setiap evaluasi adalah sebuah apa namanya eh, ancaman atau apa. Jadi saya ingin mengubah perspektif itu, teman-teman. Jadi teman-teman itu mengerjakan banyak proyek yang berbeda mungkin, teman-teman hanya mengerjakan satu proyek tapi nggak berkembang. Nah, jadi kalau saya ini mulai dari UTS sampai dengan UAS itu mengalir, teman-teman. Jadi teman-teman itu tidak kerja capek, tidak kerja apa namanya bolak-balik. Jadi mulai dari UTS kita bahas nanti draft konsepnya. Teman-teman punya bab 1 sampai bab 3. Bab 2 itu bagaimana evolusi kedua adalah bagaimana validasinya, ya. Teman-teman mempresentasikan konsep tersebut, format apa boleh pakai PowerPoint atau Word silakan aja. Apa yang teman-teman sajikan masuk ke tugasnya itu adalah memaparkan dan akhirnya adalah teman-teman punya riset final bab 1 sampai bab 3. Makanya ini sesuatu yang mengalir, teman-teman. Nah, jadi enak teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah punya bab 1 sampai bab 3 yang merupakan hasil pemikirannya teman-teman, ya, ya teman-teman tinggal ketemu dosen pembimbing, Pak, ini loh Pak draft saya, tinggal dikasih. Jadi
mudah-mudahan langkah-langkah ini yang udah saya coba desain itu teman-teman apa namanya bisa mengoptimalkan ya. Nah ini teman-teman, ini referensi segala macam nanti apa namanya eh, literatur utamanya ya ada yang pakai eh, Armstrong, habis itu untuk buku-buku Human Resource Management, habis itu Dessler juga. Terus ada beberapa buku yang saya tulis, silakan nanti ada diadopsi atau disitasi ya. Mungkin itu saja teman-teman perkenalan kita pada sesi hari ini ya. Silakan bagi ada yang ingin ditanyakan teman-teman. Saya persilakan. Ada? Izin